Halo, salam sehat semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa Stikes RS Baptis Kediri, Prodi Sarjana Keperawatan, dan materi ini disusun oleh mahasiswa Riko Lukas Puspandaru, Ilham Novarita Mavaniko, dan Oviana. Dalam penyusunan materi ini, kami dibimbing oleh dosen pengampu kami, yaitu Ibu Kili Astarani Eskepnas Amkap. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai paten ductus arteriosus atau PDA. Untuk mempermudah kita dalam mempelajari materi ini, mari kita bersama melihat konsep teori. Yang pertama ada definisi dari PDA, etiologi, tanda dan gejala PDA, fisiologis PDA, patofisiologi, pemeriksaan penunjang. Berikutnya kita akan belajar mengenai penata laksanaannya. Dan pada video kali ini kita akan belajar juga mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan PDA. Pada proses yang pertama kita akan melakukan pengkajian, kemudian menentukan diagnosis keperawatan berdasarkan SDKI, intervensi keperawatan dan implementasi keperawatan, serta evaluasi keperawatan berdasarkan SIKI dan SLKI. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ductus arteriosus? Ductus arteriosus atau DA adalah jaringan yang menghubungkan antara arteri pulmonal dan aorta. Ductus arteriosus sudah ada dan sudah terbentuk pada masa fetus. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan paten ductus arteriosus? Paten ductus arteriosus adalah kondisi di mana ductus arteriosus tidak segera menutup setelah bayi lahir. Pada kondisi matur, ductus arteriosus akan mengalami penutupan selama sekitar 24-72 jam setelah bayi lahir. Nah, jika setelah lahir ductus arteriosus tidak menutup, maka disebut dengan paten ductus arteriosus atau PDA. Berikutnya, kita akan belajar mengenai etiologi dan faktor risiko terjadinya PDA. Yang pertama, bayi lahir secara prematur. Ya, prematur menyebabkan beberapa organ tidak dapat berfungsi dengan baik. Salah satu contohnya adalah paru-paru bayi. Berikutnya, adanya riwayat keluarga yang pernah mengidap PDA. Yang ketiga, karena adanya kehamilan yang terinfeksi rubella. Jika ibu terinfeksi rubella saat hamil, kemungkinan akan terjadi gangguan perkembangan organ. Yang berikutnya, bayi lahir di dataran tinggi. Kok bisa ductus arteriosus mengalami gagal menutup hanya karena lahir di dataran tinggi? Karena adanya perbedaan dengan udara. Di dataran tinggi, udara semakin menipis, sehingga akan menyebabkan bayi kekurangan oksigen. Kemudian, bayi dengan kelamin perempuan berisiko 2 kali lebih tinggi mengalami PDA dibandingkan laki-laki. Ya, sindrom distress respiratory. Tentunya jika mengalami sindrom ini, bayi akan kekurangan oksigen atau hipoksia. Yang terakhir, faktor risikonya adalah pemberian cairan berlebihan. Dengan pemberian cairan berlebihan, fungsi organ akan mengalami kegagalan kerja. Sehingga ada beberapa organ yang harusnya memenuhi kebutuhan oksigen menjadi terganggu. Nah,
tanda dan gejala apa saja yang mungkin muncul pada pasien dengan paten ductus arteriosus. Yang pertama, jika ductus arteriosus berukuran kecil atau sempit, kemungkinan pasien akan asimptomatik atau tidak ada gejala. Namun, jika ductus arteriosus berukuran sedang sampai besar, akan muncul beberapa gejala seperti pada jantung akan terdengar suara murmur seperti berikut ini. Kemudian akan terjadi endokarditis, tekanan darah menjadi tinggi, sistolik diastoliknya 15-25 mm air raksa, dan gagal jantung. Aktivitas pasien juga akan mengalami intoleransi, mudah lelah, dan mudah berkeringat. Pada paru-paru akan muncul gejala seperti pulmonary hypertension, resiko infeksi paru, apnea, dan terdengar suara crackle seperti berikut ini. Serta terjadi dyspnea. Yang terakhir, pasien akan mudah kehilangan berat badan karena terjadi peningkatan kebutuhan kalori dari kerja jantung yang meningkat namun sulit terpenuhi karena terjadi gangguan pada pernafasan. Berikut ini adalah contoh gambar mengenai PDA berukuran kecil sebelah kiri dan PDA berukuran besar sebelah kanan. Kemudian, fisiologis mengenai paten ductus arteriosus. Pada jantung normal, kita sudah bersama mengetahui ada beberapa bagian. Namun, jika kita perbesar, kita akan melihat ada ligamen ductus arteriosus. Pada jantung normal, jalur aliran darah yang belum teroksigenasi seperti berikut ini masuk ke jantung melalui saluran peredaran darah superior vena cava dan inferior vena cava menuju atrium kanan, menuju ventrikel kanan, dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonari. Dari paru-paru, darah yang sudah teroksigenasi akan masuk ke jantung sebelah kiri. Yang pertama, atrium kiri, dipompa menuju ventrikel kiri, dan dipompa menuju seluruh tubuh melalui aorta. Pada jantung fetus, akan ditemukan ductus arteriosus dan foramen oval. Ductus arteriosus ada karena paru-paru belum berfungsi, maka darah yang mengandung nutrisi dan oksigen langsung disebarkan ke seluruh tubuh melalui ductus arteriosus. Sedangkan foramen oval bertujuan untuk mengarahkan darah bernutrisi dan beroksigen mengalir ke ventrikel kiri untuk dipompa menuju aorta dan seluruh tubuh. Kemudian kita akan belajar mengenai patofisiologi dari PDA. Jika bayi lahir dengan ductus arteriosus tetap terbuka, maka aliran darah akan mengalir langsung dari aorta ke arteri pulmoner, sehingga menyebabkan darah beroksigenasi tinggi mengalir ke paru-paru dan menyebabkan gangguan pertukaran gas. Beban jantung kiri juga akan meningkat sehingga menjadi penurunan curah jantung. Kondisi ini akan menyebabkan ventrikel kiri merespon dan memenuhi kebutuhan, sehingga terjadi pelebaran dan hipertensi pada atrium kiri. Jika bayi lahir dengan ductus arteriosus tetap terbuka, tekanan jantung kiri akan meningkat dan terjadi kebocoran jantung dari kiri menuju kanan. Jantung akan membesar
dan tekanan meningkat, sehingga juga terjadi kebocoran kanan ke kiri. Berikutnya, lanjutan dari poin pertama, pelebaran dan hipertensi pada atrium kiri akan menyebabkan tekanan vena dan kapiler pulmonal meningkat, sehingga menyebabkan pasien terengah-engah. Salah satu contohnya saat menyusui, sehingga pasien sulit memenuhi kebutuhan nutrisinya. Jika tidak segera mendapatkan terapi, akan terjadi gagal jantung kanan atau hipertensi pulmoner. Pelebaran dan hipertensi pada atrium kiri juga akan menyebabkan edema paru, sehingga difusi oksigen menurun dan terjadi hipoksia, konstriksi arteriol paru, dan terjadi pola nafas tidak efektif. Lanjutan dari poin kedua, saat terjadi kebocoran kanan ke kiri, aliran darah menuju paru akan meningkat dan terjadi infeksi saluran pernafasan atas. Kebocoran dari kanan ke kiri juga akan menyebabkan darah ke tubuh berkurang, sehingga terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Jika darah ke tubuh berkurang, ekstremitas akan teraba dingin, terjadi kelelahan dan pasien tidak aktif atau intoleransi aktivitas. Kemudian, pada pasien dengan PDA, kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang seperti ekokardiografi, rongsen toraks, dan elektrokardiogram. Kalian bisa melihat lebih jelas mengenai materi berikut dengan mengunjungi link yang sudah ada di video. Berikutnya penata laksanaan pada pasien dengan PDA. Yang pertama, jika PDA berukuran kecil atau sempit, kemungkinan tidak perlu pengobatan, karena ductus arteriosus akan menutup sendiri seiring penambahan usia pasien. Namun, tetap dilakukan pemeriksaan rutin. Jika tidak mengalami penutupan segera, akan dilakukan pengobatan atau pembedahan untuk mencegah komplikasi. Pada PDA berukuran sedang sampai berat, akan dilakukan pembedahan, pemasangan kateter ductus arteriosus. Kita juga bisa memberikan terapi suportif, tujuannya untuk merestriksi cairan, diuretik, suplementasi oksigen, dukungan respiratorik, dan pemantauan hematokrit. Untuk penata laksanaan berupa farmakologi, kita bisa memberikan endometasin, ibuprofen, dan paracetamol dengan dosis yang sudah ditentukan oleh dokter. Kemudian kita memasuki asuhan keperawatan. Dalam kajian, kita perlu mengkaji identitas pasien dan keluarga pasien, alasan kunjungan dan keluhan pasien, riwayat kehamilan, riwayat penyakit masa lalu. Kemudian kita juga perlu mengkaji riwayat kesehatan keluarga, data psikososial, dan kebutuhan dasar. Berikutnya, kita juga perlu mengkaji penampilan umum pasien, tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik berikutnya, pemeriksaan tingkat perkembangan, dan informasi lainnya. Dari penjelasan patofisiologis berikutnya, kita bisa menentukan diagnosis keperawatan seperti berikut ini. Yang pertama, gangguan pertukaran gas, penurunan curah jantung, pola nafas tidak efektif, defisit nutrisi, intoleransi aktivitas, dan gangguan tumbuh kembang. Dari diagnosis yang sudah kita tentukan, kita bisa merencanakan intervensi dan implementasi perawatan. Yang pertama, pada gangguan pertukaran gas, kita lakukan intervensi berupa pemantauan respiratori dan terapi oksigen. Yang kedua, penurunan curah jantung, yaitu perawatan jantung dan perawatan jantung akut. Pada pola nafas tidak efektif, kita bisa merencanakan mengenai manajemen jalan nafas dan pemantauan respirasi. Pada defisit nutrisi, kita bisa merencanakan mengenai manajemen nutrisi dan promosi berat badan. Pada diagnosis intoleransi aktivitas, kita bisa merencanakan
keperawatan berupa manajemen energi dan terapi aktivitas. Dan untuk diagnosis gangguan tumbuh kembang, kita bisa merencanakan intervensi keperawatan berupa perawatan perkembangan dan promosi perkembangan anak. Berdasarkan intervensi dan implementasi perawatan yang sudah kita lakukan pada pasien, kita perlu melakukan evaluasi. Pada gangguan pertukaran gas, kita mengevaluasi pertukaran gas. Pada penurunan curah jantung, kita evaluasi curah jantung. Dan untuk pola nafas tidak efektif, kita evaluasi pola nafasnya. Untuk diagnosis defisit nutrisi, kita mengevaluasi status nutrisinya. Intoleransi aktivitas, kita evaluasi toleransi aktivitas, dan untuk gangguan tumbuh kembang, kita mengevaluasi status perkembangannya. Baik, berikut ini adalah daftar pustaka yang membantu kita dalam penyusunan materi ini. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih karena kalian sudah bersedia menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, silahkan share. Dan jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar.